kiai, para asatidz, para santri, dan para pemirsa. Mari kita bersama-sama melanjutkan pengajian kita Kitab Takrib yang hari ini akan kita mulai dari pasal yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun bermula ini itu suatu pasal. Wa syaraitu wujubis sholati. Bermula syarat-syarat wajibnya sholat. Itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Yang mewajibkan seseorang untuk sholat. Syarat wajibnya ada 3. Yang pertama, al-islamu, pertama Islam. Jadi orang kafir tidak wajib sholat. Kafir asli dari kecil itu tidak wajib sholat. Jadi ketika dia masuk Islam, maka sholat yang selama dia balik sampai dia masuk Islam itu tidak harus diganti. Berbeda dengan orang murtad, artinya dia sebelumnya sudah memeluk Islam, kemudian murtad, artinya dia keluar dari agama Islam, memeluk agama yang lain. Setelah itu dia kembali lagi memeluk agama Islam, maka selama dia murtad, itu sholatnya wajib diganti. Al-Islamu, pertama Islam. Wal bulugu, dan balig. Balig ini ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, mimpi basah bagi laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, mimpi basah baik laki-laki maupun perempuan yang umurnya di atas 9 tahun. Umurnya di atas 9 tahun sudah mimpi basah. Maka dia balik. Kalau masih di bawah 9 tahun masih belum balik. Yang keduanya, jika umurnya sudah 15 tahun menurut kalender Hijriyah. Menurut kalender Hijriyah. Kalau umurnya sudah 15 tahun menurut kalender Hijriyah, maka itu dia sudah balik. Kalau menurut kalender Masehi, kalender Masehi dengan kalender Hijriyah, itu bedanya 11 hari dalam setiap tahun. Jadi kalau misalnya tidak tahu kalender Hijriyahnya, itu 15 tahun itu berarti kelebihannya 15 kali 11 hari. Jadi berarti 165 hari. 165 hari itu berarti sebelum 15 tahun. Jadi kalau misalnya menurut kalender Masehi umurnya itu 15 tahun pada hari A misalnya, pada tanggal A misalnya, maka sebetulnya dia itu sudah 15 tahun secara kalender Hijriyah, 165 hari sebelum kalender Masehi tepat 15 tahun. Jadi harus mundur sekitar setengah tahun. Jadi setengah tahun, jadi 14 tahun 5 bulan, 14 tahun setengah menurut kalender Masehi, dia sudah balik.
Karena menurut kalender Hijriah dia sudah 15 tahun. Ini umur 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan yang tidak menunjukkan, yang tidak mimpi gitu ya, yang tidak mimpi basah. Maka patokannya usia 15 tahun. Kemudian tanda balik yang ketiga itu adalah hanya bagi perempuan, yaitu haid. Apabila perempuan haid di atas umur 9 tahun, maka dia balik. Kalau haid di bawah 9 tahun, itu belum balik. Gitu ya. Jadi tanda balik itu ada 3. Yang pertama, mimpi basah bagi laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, umurnya sudah 15 tahun menurut kalender Hijriah bagi laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, hanya bagi perempuan saja, yaitu apabila sudah haid di atas umur 9 tahun. Itu syarat wajib sholat yang kedua. Yang ketiganya wal aklu dan berakal. Wahwa dan bermula berakal itu hadut taklifi. Pijakannya taklif, artinya terbebani dengan hukum syara. Jadi hukum syara hanya dibebankan kepada orang yang berakal, artinya tidak gila. Orang gila tidak wajib sholat. Wassalawatul masnunatu, dan bermula sholat-sholat yang disunatkan. Selanjutnya, Musannif Syekh Abdus Suja akan menjelaskan tentang sholat-sholat yang disunatkan. Bermula sholat-sholat yang disunatkan itu khomsun ada 5. Al-Idani yang pertama sholat 2 id, sholat sunat 2 id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Wal kusufani dan 2 gerhana, gerhana matahari dan gerhana bulan. Wal istisqa'u dan sholat istisqa, yaitu sholat memohon hujan. 2, 1 berarti ada 5 sholat yang disunatkan. Wassunanu bermula sholat-sholat sunat at-tabi'atu yang ikut lil faraidi bagi sholat fardu itu sab'ata asyara, ada itu sab'ata asyara rakaatan, ada 17 rakaat. Sholat-sholat sunat yang mengikut sholat fardu artinya sholat rawatib itu ada 17 rakaat. Rakaat al-fajri yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wa arba'un dan 4 rakaat qabla zuhri sebelum sholat zuhur. Wa raka'atani dan 2 rakaat ba'dahu setelah zuhur. Wa arba'un dan 4 rakaat qoblal asri sebelum sholat asar. Wa raka'atani dan 2 rakaat ba'dal maghribi setelah sholat maghrib. Wa salasun dan 3 rakaat ba'dal isya'i setelah sholat isya. Wa yutiru dan menjadikan witir seseorang biwahidatin dengan 1 rakaat minhunna dari 3 rakaat setelah sholat isya. Jadi setelah sholat isya itu di sini setelah sholat isya 2 rakaat ditambah 1 rakaat. 1 rakaatnya itu witir, ya witir yang minimal. Minimal witir itu 1 rakaat dan kalau paling banyaknya 11 rakaat. Jadi setelah sholat isya, witir itu setelah sholat isya. Jadi kalau misalnya witir sebelum sholat isya itu tidak mendapatkan kesunahan.
Salat sunat witir. Wasalasu nawafila. Dan adapun 3 salat sunat muakkadatun yang dimuakkadkan, yang sunatnya lebih atau sangat dianjurkan. Salat-salat sunat yang muakkadat, yang muakkad, sangat dianjurkan. Itu ada 3. Salatul laili, pertama salat malam. Sini salat tahajud. Salat tahajud itu dilaksanakan pada malam hari. Sangat muakkad ya. Wa sholatud duha, dan salat duha, ini di pagi hari. Wa sholatut tarawih, dan salat tarawih. Salat tarawih itu salat sunat yang dilaksanakan pada bulan Ramadan setelah salat Isya, sebelum witir. Itu salat-salat sunat. Ini sudah biasa ya kita laksanakan. Alhamdulillah ini sudah dijelaskan di dalam kitab takrib. Paslun, bermula ini itu suatu pasal. Wasyara itu sholati, bermula syarat-syaratnya sholat. Qabla duhuli, sebelum masuk fiha, ke dalam sholat. Itu khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Syarat-syarat sholat yang dilakukan sebelum masuk ke dalam sholatnya. Jadi sebelum masuk ke dalam sholat, itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi sebelum menjalankan sholat itu sendiri. Toharatul a'dha'i, yang pertama, syarat yang pertama adalah suci semua anggota tubuh. Minal hadasi, dari hadas, wan najasi, dan dari najis. Seluruh tubuh harus suci. Syarat yang pertama, seluruh tubuh harus suci dari hadas, hadas besar maupun hadas kecil, dan wan najasi, dan suci dari najis. Karena kita mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mau sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha suci, sehingga hamba yang akan menghadap kepada Allah pun harus dalam keadaan suci. Di sini suci dari najis dan suci dari hadas. Hadas besar bisa dihilangkan dengan mandi, hadas kecil dihilangkan dengan wudhu. Dan juga harus bersih anggota tubuhnya, seluruh tubuhnya dari najis. Harus suci dari najis. Wasatrul aurati. Dan syarat yang kedua adalah menutup aurat. Bilibasin tohirin, dengan pakaian yang suci. Menutup aurat dalam sholat, ini hukumnya wajib. Aurat laki-laki itu antara pusar sampai lutut di dalam sholat, yang wajib ditutup. Sedangkan aurat perempuan yang merdeka itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Ini wajib ditutup. Wajib ditutup dengan pakaian yang bersih, yang suci. Wal wukufu, dan menempati ala makanin tohirin, pada tempat yang suci juga. Jadi syarat yang ketiganya
Syarat yang ketiganya adalah tempatnya harus suci. Tempatnya harus suci. Wal ilmu biduhulil wakti. Wal ilmu, dan syarat yang keempatnya adalah mengetahui biduhulil wakti, sudah masuknya waktu. Mengetahui bahwa waktunya sudah masuk. Ketika mau sholat itu harus sudah tahu bahwa waktunya itu sudah masuk. Kalau misalnya belum, maka dia harus mencari. Ya, harus mencari tahu dulu. Kalau misalnya sulit, maka harus berijtihad, harus menetapkan di dalam hatinya bahwa ini sudah masuk waktu. Misalnya orang-orang yang ada di dalam, misalnya dalam kamar ya, dalam kamar sehari semalam tidak keluar, tidak tahu ini siang, tidak tahu malam, tidak ada jam, maka dia harus ijtihad. Jadi menetapkan dengan keyakinan hatinya bahwa ini sudah masuk waktu. Jadi harus sudah mencari dulu, dan kalau memang sulit itu harus ditentukan dalam hatinya. Diputuskan, harus ada keputusan dalam hati bahwa ini sudah masuk waktu sholat. Kalau hatinya belum memutuskan bahwa ini sudah masuk waktu sholat, maka tidak terpenuhi 5 syarat ini. Jadi sholatnya nanti tidak sah. Wastiqbalul kiblati, dan menghadap ke kiblat. Jadi syarat yang kelimanya ini menghadap ke kiblat. Kalau misalnya tidak tahu, maka ini juga harus ijtihad. Ya, kalau misalnya sulit, di tempat yang sulit menentukan arah kiblat, maka ini pun kalau sudah kita menetapkan sudah masuk waktu, maka kita harus ijtihad juga menetapkan arah kiblat. Karena di beberapa daerah kadang-kadang kita istilahnya ya, bahasa Sundanya keder, tidak tahu arah kiblat itu sebelah mana, itu tidak tahu. Maka ini harus menentukan dulu arah kiblatnya dengan cara bertanya. Kalau tidak tahu, kalau ada yang bisa ditanya, kalau tidak ada, maka ditetapkan dalam hati ini arah kiblat. Kalau misalnya kita sedang sholat menghadap ke arah kiblat hasil ijtihad kita, tiba-tiba ada orang kampung situ yang mengatakan, Mas, sholatnya bukan ke arah situ, tapi ke arah sini kiblatnya. Maka harus langsung saat sholat itu ganti arah kiblat. Tapi kalau misalnya setelah selesai sholat, baru kita tahu arah kiblat yang sebenarnya, maka sholatnya tidak perlu diqodho. Jadi sudah sah. Kalau sudah sampai selesai sholatnya. Wa yajuzu, dan boleh. Apa tarkul kiblati, meninggalkan kiblat, fi halataini, pada 2 keadaan. Boleh tidak menghadap kiblat pada 2 keadaan. Fi syiddatil khaufi. Pertama, pada keadaan syiddatil khauf, atau keadaan sangat takut, misalnya dalam peperangan. Sehingga di dalam peperangan itu ada yang dinamakan sholat syiddatil khauf. Jadi sholat yang dilakukan pada saat peperangan, di mana satu bagian mengikuti sholat dengan imam, satu bagian lagi menjaga ke segala penjuru, ya, menghadap ke segala penjuru. Kemudian ada bagian sholat yang lain gantian, yang tadi sholat menghadap kiblat bersama imam, itu gantian dengan yang jaga.
Pada keadaan sangat takut, ini diperbolehkan tidak menghadap kiblat. Wa fin nafilati, dan pada salat sunat fis safari, pada perjalanan, ala rohilati, di atas kendaraan. Salat sunat di atas kendaraan itu boleh tidak menghadap kiblat, jadi menghadap ke arah kendaraan tersebut, baik di atas kendaraannya zaman dulu ya, tunggangan zaman dulu, kuda dan sebagainya, ataupun kendaraan zaman sekarang, kereta, mobil gitu. Karena ini diambilnya dari ayat wa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Bagi kemana arah pun kamu menghadap, maka disitulah zat Allah. Jadi kemanapun kita menghadap, itu zat Allah di hadapan kita. Artinya bukan Allah itu ada di mana-mana, tapi Allah itu meliputi seluruh makhluk. Jadi ini syarat yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan sholat. 5 syarat ini yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi salah satunya, walaupun hanya salah satu dari yang 5 ini tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Karena tidak memenuhi syarat-syarat sah sholat yang dilakukan sebelum masuk waktu sholat. Demikian kajian kita pada kitab takrib pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.